Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Kali ini kita bakalan membahas lanjut mengenai playlist tentang Android Studio. Kalian bisa buka playlist di YouTube saya ya, youtube.com terus slash Robi Dian Putra. Nah, terus kalian bisa masuk ke bagian playlist di sebelah sini. Kemudian ini ada playlist Android yang terbaru ya. Di sini kita telah masuk ke episode ketiga, yaitu membahas tentang emulator Android. Kali ini kita bakalan bahas tentang build-nya APK atau AAB. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita buka project yang kemarin yang udah kita buat. Nah, di sini pada Android itu ada dua extension ya, ada APK sama AAB. Perbedaannya adalah kalau APK itu bisa langsung kalian install ke smartphone kalian tanpa harus mendownload lewat Play Store. Sedangkan kalau AAB itu harus diupload ke Play Store dulu, terus baru bisa diinstal. Atau kalian bisa lakuin convert dari AAB ke APK. Kelebihan AAB yang ditawarkan adalah AAB mampu memberikan resource yang sesuai terhadap smartphone kalian. Jadi seharusnya file Z-nya itu lebih kecil ketimbang sama APK. Mungkin uploadnya sama, tapi nanti saat diinstal sama user itu APK-nya akan berbeda gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian build variant, ini defaultnya itu ada dua, ada debug sama release. Kalau release itu yang kita upload ke Play Store. Kalau kalian bikinnya debug terus upload ke Play Store, otomatis nggak bisa karena debug itu minim ya, masih banyak celah yang ada di sana. Sedangkan kalau release itu benar-benar udah siap buat diupload. Nah, untuk membuat versi debug itu sebenarnya gampang ya. Kalian tinggal pilih debug aja di sini, terus kalian run, itu otomatis dia bakalan jadi debug. Tapi gimana kalau kita mau ngirim ke teman kita? Nah, kalau kita mau kirim ke teman, itu bisa masuk ke bagian build. Kemudian di sini ada build APK sama AAB. Nah, kalau kita mau kasih ke teman, itu bagusnya lewat APK aja, karena kita nggak perlu ekspor lebih untuk melakukan ekspor dari konversi ya, dari AAB ke APK lagi, karena kalau APK langsung bisa diinstal. Nah, kalau kalian mengirim lewat WA itu jelas kadang bisa kadang enggak, karena WA bakalan ngebaca dia sebagai zip. Maka dari itu kalian harus upload ke cloud, misalnya kayak Google Drive, terus linknya kasih ke teman kita. Nah, teman kita bisa install lewat situ. Atau kalau deket ya bisa kirim lewat Bluetooth, atau mungkin ada infrarednya gitu ya, bisa banget lewat situ. Nah, ini kita nyobain build yang debugnya dulu ya. Di sini kalian bisa lihat ada proses Gradle di bawah sini. Ini nanti kalau udah selesai bakalan muncul pop-up kecil di sebelah sini, yang mana APK itu bisa kita kirim ke teman kita. Jadi kita tunggu dulu proses dari Gradle-nya ini. Nah, setelah prosesnya udah selesai, ini muncul ya pop-up kayak gini. Ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah lokasi untuk mengeluarkan ke file explorer ya kalau di Windows. Kalau di macOS itu ada Finder. Sedangkan sebelahnya ada Analyze buat ngecek performa dari APK kita. Mungkin ada sebagian resource yang bisa kita kurangin. Di sini kita klik lokasinya aja. Nah, bakalan muncul aplikasi kita ya. Nah, inilah yang bisa kalian kirim ke teman kalian. Sedangkan kalau misalnya kalian ingin upload ke Play Store, kalian harus menggunakan cara yang kedua. Cara ini klik aja build. Nah, di bagian sini, oh ini belum selesai ya, build. Nah, di sebelah bawahnya ini ada generate stick-in bundle atau APK, AAB sama APK tadi. Nah, kita fokus ke APK-nya dulu. Di sini APK, next. Nah, kita harus bikin keystore-nya dulu di sebelah sini. Jadi kalau kalian nanti mau upload ke Play Store, keystore-nya ini harus disimpan. Karena ketika kalian telah mengupload sebuah aplikasi, keystore ini bakalan terus-menerus digunakan hingga waktunya expired. Nah, kalau misalnya ini hilang, itu bakalan ribet banget. Kalian nggak bisa melakukan upload kembali ke APK tersebut karena dia
berdasarkan package ya. Otomatis kalau kalian misalnya udah upload APK terus keystore-nya hilang, kalian harus upload dengan package yang berbeda. Ya, kalau seperti itu mungkin instalasinya bakalan berbeda, reviewnya bakalan berbeda karena udah beda tempat gitu ya. Nah, untuk membuatnya gampang banget, kalian tinggal bikin aja di sini create new. Kemudian kita bikin namanya di sini ya. Klik aja. Terus kalian bikin namanya misalnya testing gitu ya. Save. Kayak gini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Misalnya 123456778. Terus confirm 123456778. Selanjutnya adalah key-nya, key alias ini bisa kalian rubah sesuai dengan nama kalian boleh. Kalau saya tetap key 0 aja. Sini saya samain dengan yang di atas tadi ya, 123456778. Terus 123456778. Kemudian di sini ada first dan last name. Jadi bisa kalian tulis seperti ini, Hobi Dian Putra. Kemudian organisasi unitnya gitu ya. Ya bebas sih kalau gini. Terus misalnya ya, bagi kode aja dah ditulis. Bagi kode, terus city-nya bisa misalnya Depok. Terus provinsinya misalnya Jawa Barat ya. Country ID misalnya ID atau 62 ya. Klik OK. Nah, setelah dibuat, keystore-nya ada di sebelah sini ya. Kemudian kalian bisa remember password kalau nggak mau lupa lagi gitu ya. Pilih next. Nah, di sini kita tinggal memilih mau keduanya dibikin kayak gini atau salah satunya aja. Nah, jangan lupa kalian tekan yang di bawah sini ya, signature-nya ini. Karena ini dibutuhkan saat kita confirm ke Play Store nanti. Finish. Nah, ini prosesnya bakalan dibikin sama kayak tadi, Gradle-nya bakalan dibikin sebelah sini. Nah, kalau kalian mau lihat keystore-nya tadi bisa cek di Finder ya. Terus Robi harusnya tadi ada di luar sini ya. Nah, ini testing. Ini kayaknya kita salah ininya ya, salah formatnya ya. Harusnya bukan testing kayak gini tapi testing.keystore kalau nggak salah ya. Coba kita cari di sini keystore APK. Nah, ini ya. .jks. Tadi kita formatnya lupa nih, format JKS nya. Tapi kita cek aja apakah dia bisa atau enggak. Atau dia harus diedit dulu terus diganti. Karena saya penasaran kalau nggak ada formatnya bisa apa enggak. Udah 2 menit ya proses build-nya. Padahal ini cuman project ini aja ya. Cuma project Hello World. Kayak gini ya. Ya, cuma Hello World aja. Dan ini cukup memakan waktu. Saya rasa sih karena itu tadi ya, karena kita lupa formatnya tadi. Tapi nggak apa-apa, dengan kita mencoba seperti ini kita bisa tahu hasilnya. Berarti kita harus pasang format. Nah, ternyata nggak juga ya, nggak harus JKS, ternyata bisa juga. Nih, lokasinya ada di release. Nih, APK release yang bisa kalian langsung upload ke Play Store. Selanjutnya adalah gimana kalau mau bikin AAB gitu ya. Nah, ini sekalian aja kita cobain analis tadi ya. Ini kalau diklik, kita pilih aplikasinya, terus open. Nah, di sini kelihatan resource yang digunakan itu besarnya yang mana. Kalau di sini kan kelihatan yang ini ya, class deck ini. Ini kumpulan dari codingan kita. Terus di sini ada resource. Nah, resource-nya masih kecil ya, 297 KB karena kita belum masukin apa-apa di dalam sini. Biasanya sih kalau udah bikin APK kayak kantoran gitu ya, resource-nya ini lumayan gede. Apalagi kalau kalian menggunakan bitmap. Balik lagi ke AAB tadi, kalau mau bikin AAB versionnya bisa di sini ya, build, kemudian build. Nah, pilih bundle S. Nah, ini dia bakalan bikin AAB. Sedangkan untuk versi rilis sama kayak tadi,
Hanya saja bedanya yaitu tadi saat memilihnya aja. Nah ini udah ada AAB, tetapi ini nggak bisa langsung kalian install ke smartphone teman kalian ya, karena dia harus di-convert dulu. Atau kalian bisa langsung upload ke Play Store untuk melihat hasilnya. Nah kalau yang rilis bisa lewat di sini. Terus ini ya, pilih Android app bundle, next. Nah ini langsung keisi semua karena kita udah simpan ya. Terus tinggal next. Nah ini pilihan lagi, mau debug, mau keduanya bisa, mau salah satu juga bisa, finish. Nah intinya kayak gitu ya. Di tahun ini kita udah wajib untuk menggunakan AAB ya, karena kelebihan yang ditawarkan tadi. Nah ini udah ada ya, AAB sama APK. Jadi teman-teman, buat teman-teman developer wajib harus juga tahu gimana cara bikin format AAB ini. Jadi bukan APK doang, karena kita udah diharuskan untuk upload versi AAB. Oke, demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja tanya di kolom komentar. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Seri berikutnya, bye!